Jangan anggap sepele. 9 ciri rumah ini diam-diam mengancam nyawa penghuninya. Siapa tahu salah satu ciri ada di rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumah yang terlihat mewah dari luar, bersih dan nyaman ditempati. Namun, siapa sangka di balik tembok dan atapnya tersimpan berbagai kondisi yang diam-diam bisa mengancam kesehatan penghuninya. Banyak orang tidak menyadari bahwa beberapa kebiasaan dan kondisi rumah dapat meningkatkan risiko penyakit, kecelakaan, bahkan masalah kesehatan serius dalam jangka panjang. Dan yang lebih mengejutkan, sebagian besar tanda-tandanya sering dianggap sepele dan dibiarkan bertahun-tahun tanpa perbaikan. Akibatnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi sumber bahaya bagi keluarga sendiri. Dalam video ini kita akan membahas 9 ciri rumah yang sering dikaitkan dengan meningkatnya risiko gangguan kesehatan dan keselamatan penghuninya. Simak sampai akhir karena ciri yang terakhir adalah yang paling sering ditemukan, tetapi justru paling banyak diabaikan. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ciri yang pertama adalah rumah minim ventilasi dan sirkulasi udara. Ciri pertama yang sering ditemukan adalah rumah yang minim ventilasi. Banyak orang yang lebih mengutamakan keamanan atau desain dibandingkan aliran udara yang sehat. Akibatnya, jendela jarang dibuka dan pertukaran udara di dalam rumah menjadi sangat terbatas. Kondisi ini membuat udara kotor terus berputar di dalam ruangan tanpa ada pergantian yang cukup. Debu, bakteri, kelembaban, hingga berbagai partikel yang tidak terlihat dapat menumpuk dari waktu ke waktu. Penghuni rumah biasanya mulai merasakan gejala seperti mudah lelah, sering sakit kepala, sulit tidur, atau merasa sesak ketika berada di dalam rumah terlalu lama. Jika ada anggota keluarga yang memiliki riwayat asma atau gangguan pernapasan, kondisi ini bisa menjadi lebih berbahaya. Rumah yang pengap juga cenderung lebih lembab sehingga menjadi tempat yang ideal bagi jamur dan bakteri untuk berkembang. Karena itu, ventilasi bukan sekedar lubang udara biasa, melainkan bagian penting yang membantu menjaga kualitas udara di dalam rumah. Semakin baik sirkulasi udara, semakin sehat pula lingkungan tempat tinggal seluruh anggota keluarga. Ciri yang kedua adalah banyak jamur dan dinding lembab. Dinding yang lembab sering dianggap hanya masalah estetika karena membuat cat mengelupas atau ruangan terlihat kotor. Padahal, kelembaban berlebih dapat menjadi tempat bertumbuh berbagai jenis jamur yang berbahaya bagi kesehatan. Biasanya, tanda-tandanya berupa bercak hitam, hijau, atau kecoklatan di sudut ruangan, plafon, maupun bagian belakang lemari. Selain itu, rumah akan mengeluarkan bau apek yang sulit hilang meskipun sudah dibersihkan. Jamur menghasilkan spora yang dapat terbang di udara dan terhirup oleh penghuni rumah setiap hari. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa memicu alergi, batuk berkepanjangan, iritasi mata, gangguan sinus, hingga memperparah penyakit asma. Anak-anak dan lansia termasuk kelompok yang paling rentan menghadapi dampaknya. Semakin lama dibiarkan, jamur akan semakin menyebar dan sulit dibersihkan. Oleh karena itu, penting untuk segera mencari sumber kelembaban seperti atap bocor, dinding rembes, atau ventilasi yang buruk. Rumah yang kering dan bersih akan jauh lebih aman bagi kesehatan seluruh keluarga. Sahabatku semua, ciri yang ketiga adalah instalasi listrik yang tidak aman. Banyak kecelakaan serius di rumah berawal dari masalah listrik yang terlihat sepele. Kabel yang terkelupas, stop kontak yang longgar, sambungan listrik yang bertumpuk,
atau penggunaan colokan secara berlebihan seringkali dianggap hal biasa. Padahal kondisi tersebut dapat memicu korsleting yang berujung pada kebakaran. Bahaya listrik seringkali datang tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, percikan bisa berubah jadi api yang besar, mengancam keselamatan seluruh penghuni rumah. Selain risiko kebakaran, sengatan listrik juga dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian jika mengenai bagian tubuh tertentu. Rumah-rumah yang sudah berusia tua biasanya memiliki instalasi listrik yang mulai mengalami penurunan kualitas sehingga perlu diperiksa secara berkala. Jangan menunggu sampai muncul bau kabel terbakar atau lampu sering berkedip. Pemeriksaan rutin oleh teknisi yang berpengalaman dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini. Keselamatan keluarga jauh lebih penting daripada menunda perbaikan yang sebenarnya bisa dilakukan lebih cepat. Selanjutnya yang keempat adalah rumah yang kurang mendapat cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki peran penting bagi kesehatan penghuni rumah. Tetapi sayangnya banyak rumah yang dibangun terlalu rapat atau memiliki desain yang membuat sinar matahari sulit masuk ke dalam ruangan. Akibatnya, rumah menjadi gelap, lembab, dan terasa suram sepanjang hari. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kenyamanan, tetapi juga kesehatan. Ruangan yang jarang terkena sinar matahari cenderung menjadi tempat berkembangnya jamur, bakteri, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Selain itu, suasana rumah yang terlalu gelap dapat mempengaruhi kondisi psikologis penghuni, membuat suasana hati lebih mudah menurun dan aktivitas sehari-hari terasa kurang nyaman. Risiko kecelakaan seperti tersandung atau terjatuh juga meningkat karena pencahayaan yang buruk. Cahaya matahari membantu menjaga lingkungan rumah tetap kering dan sehat. Karena itu, penting untuk memastikan ada cukup akses sinar matahari yang masuk ke dalam rumah Anda setiap harinya. Rumah yang terang biasanya terasa lebih segar, nyaman, dan mendukung kesehatan seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah sampah yang menumpuk di dalam atau di sekitar rumah. Sampah yang dibiarkan menumpuk terlalu lama dapat berubah menjadi sumber berbagai masalah kesehatan. Sisa makanan, plastik bekas, dan barang-barang yang tidak terpakai yang menumpuk menjadi tempat favorit bagi tikus, kecoa, lalat, dan serangga lainnya. Hewan-hewan tersebut dikenal sebagai pembawa penyakit yang dapat membahayakan manusia. Selain itu, sampah yang membusuk akan menghasilkan bau tidak sedap dan mencemari kualitas udara di sekitar rumah. Dalam kondisi tertentu, tumpukan sampah juga dapat menjadi sarang bakteri yang berkembang dengan sangat cepat. Banyak orang yang menganggap masalah ini hanya kebersihan, padahal dampaknya bisa jauh lebih besar. Lingkungan rumah yang kotor membuat risiko penyakit meningkat, terutama pada anak-anak yang sering bermain di sekitar rumah. Menjaga kebersihan rumah bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap kesehatan keluarga. Semakin bersih lingkungan rumah, semakin kecil pula kemungkinan munculnya berbagai masalah kesehatan yang tidak diinginkan. Sahabatku semua, ciri yang keenam adalah kebocoran gas yang tidak disadari. Gas LPG sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di dalam rumah. Namun di balik manfaatnya, terdapat risiko besar jika terjadi kebocoran. Yang berbahaya, kebocoran gas seringkali tidak langsung disadari oleh penghuni rumah. Terkadang hanya muncul bau menyengat yang dianggap sepele. Padahal kondisi tersebut bisa menjadi tanda adanya kebocoran. Gas yang terkumpul di dalam ruangan tertutup dapat menyebabkan sesak napas, pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran. Risiko yang lebih besar adalah terjadinya ledakan apabila gas bertemu dengan sumber api atau percikan listrik. Banyak kasus kebakaran rumah bermula dari kebocoran gas yang tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kondisi regulator, selang, dan tabung gas secara berkala. Jika tercium bau gas, segera buka seluruh pintu dan jendela
agar udara dapat bersirkulasi. Hindari menyalakan api atau peralatan listrik sampai kondisi benar-benar aman. Kewaspadaan sederhana dapat mencegah terjadinya musibah yang lebih besar. Sahabatku semua, ciri yang ketujuh adalah tangga dan lantai yang berbahaya. Rumah yang aman tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bangunannya, tetapi juga oleh kondisi lantai dan tangga di dalamnya. Banyak kecelakaan rumah tangga terjadi akibat lantai yang licin, keramik retak, tangga curam, atau pegangan tangga yang tidak kokoh. Risiko ini seringkali diremehkan karena terlihat sederhana. Padahal, satu kali jatuh saja dapat menyebabkan cedera serius, terutama bagi anak-anak dan orang lanjut usia. Di beberapa kasus, kecelakaan akibat terjatuh bahkan berujung pada kondisi yang sangat fatal. Faktor pencahayaan yang kurang juga dapat memperbesar risiko tersebut. Karena itu, setiap bagian rumah harus dirancang dengan memperhatikan aspek keselamatan. Gunakan alas anti licin di area yang sering basah dan pastikan tangga memiliki pegangan yang kuat. Memeriksa kondisi lantai dan tangga secara berkala merupakan langkah sederhana yang dapat membantu mencegah kecelakaan yang tidak diinginkan. Rumah yang aman akan memberikan rasa tenang bagi seluruh penghuninya. Selanjutnya yang kedelapan adalah rumah yang dipenuhi asap rokok. Asap rokok tidak hanya berdampak pada orang yang merokok, tetapi juga pada seluruh penghuni rumah yang menghirupnya setiap hari. Bahkan, seseorang yang tidak pernah merokok tetap bisa mengalami dampak kesehatan akibat paparan rokok dalam jangka panjang. Partikel berbahaya dari asap rokok dapat menempel pada dinding, sofa, karpet, gorden, dan berbagai benda di dalam rumah. Akibatnya, zat-zat tersebut tetap berada di lingkungan rumah meskipun asapnya sudah tidak terlihat. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampaknya karena sistem pernapasan mereka masih berkembang. Paparan terus-menerus dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru berubah menjadi lingkungan yang kurang sehat. Karena itu, banyak ahli kesehatan menyarankan agar aktivitas merokok dilakukan jauh dari area rumah dan tidak di dekat anggota keluarga. Langkah sederhana ini dapat membantu menjaga kualitas udara tetap bersih dan sehat. Ciri yang kesembilan adalah rumah yang tidak pernah dirawat. Ciri terakhir adalah rumah yang jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan perawatan. Kerusakan kecil yang dibiarkan terlalu lama biasanya akan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Atap bocor, plafon rapuh, dinding retak, saluran air tersumbat, hingga fondasi yang mulai melemah merupakan contoh yang sering ditemukan. Banyak orang menunda perbaikan karena merasa kerusakannya belum terlalu parah. Padahal kondisi tersebut dapat membahayakan penghuni rumah sewaktu-waktu. Misalnya plafon yang tiba-tiba ambruk, dinding yang runtuh, atau lantai yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan. Selain itu, rumah yang tidak dirawat biasanya lebih rentan terhadap kelembaban, hama, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Melakukan pemeriksaan secara berkala dapat membantu menemukan kerusakan sejak awal sehingga biaya perbaikan tidak terlalu besar. Rumah yang dirawat dengan baik bukan hanya terlihat lebih nyaman, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh anggota keluarga. Keselamatan seringkali dimulai dari perhatian terhadap hal-hal kecil yang ada di sekitar kita setiap hari. Sahabatku semua, itulah 9 ciri rumah yang sebaiknya tidak diabaikan karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan penghuninya. Sekali lagi, tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bahwa rumah yang terlihat biasa saja belum tentu benar-benar aman untuk ditinggali. Seringkali, bahaya terbesar justru datang dari hal-hal yang dianggap sepele. Ventilasi yang buruk, dinding lembab, instalasi listrik yang rusak, hingga rumah yang jarang dirawat bisa menjadi sumber masalah jika dibiarkan bertahun-tahun. Namun kabar baiknya, sebagian besar kondisi tersebut masih bisa diperbaiki jika disadari sejak dini.
Sekarang coba perhatikan rumah Anda. Dari 9 ciri rumah yang sudah dibahas tadi, adakah yang masih ditemukan di tempat tinggal Anda? Jika ada, tidak perlu panik. Jadikan informasi ini sebagai langkah awal untuk menciptakan rumah yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, ciri rumah nomor berapa yang paling sering ditemukan di lingkungan sekitar? Jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.